Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, masih berjumpa lagi dengan saya Nadia Rosmaitasari, dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Dan pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang desain sistem, ya, khususnya tentang sistem basis data. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita juga membahas tentang desain sistem, tetapi lebih kepada proses bisnis di dalam sebuah sistem informasi. Nah, kalau sekarang kita membahas tentang desain sistem, yaitu sistem basis data. Dengan mempelajari materi ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami basis data dalam mengembangkan perangkat lunak atau sistem informasi. Mari kita lanjut ke materi. Nah, untuk konsep dasar dari basis data itu bisa disamaartikan dengan sistem berkas, kemudian sistem akses, dan juga organisasi file. Sistem berkas atau pengarsipan merupakan suatu sistem untuk mengetahui bagaimana cara menyimpan data dari file tertentu dan organisasi file yang digunakan. Kemudian sistem akses sendiri merupakan cara untuk mengambil informasi dari suatu file. Sedangkan organisasi file di sini merupakan teknik yang digunakan untuk menggambarkan dan menyimpan data pada file. Nah, sedangkan basis data sendiri di sini disingkat DBMS atau Database Management System yang terdiri dari sekumpulan data yang saling berhubungan dan suatu himpunan program yang melakukan akses terhadap data tersebut. Kemudian tujuan utama dari pengembangan DBMS yang paling utama adalah untuk efisiensi data. Kemudian yang selanjutnya yaitu basis data di sini terdiri dari beberapa komponen. Komponen yang pertama yaitu data. Data di sini tersimpan secara terintegrasi dan juga dipakai secara bersama-sama. Kemudian yang kedua ada hardware, yaitu perangkat keras yang digunakan dalam mengelola sistem database. Kemudian yang ketiga yaitu software. Software di sini merupakan perangkat lunak perantara antara pemakai dengan data fisik. Perangkat lunak ini dapat berupa database management system dan berbagai program aplikasi yang digunakan untuk mengembangkan database. Kemudian yang terakhir yaitu user sebagai pemakai sistem. Selanjutnya, tujuan utama dari sistem basis data yang pertama yaitu mencegah data redundansi atau penggedaan data. Kemudian yang kedua yaitu mempermudah dalam melakukan akses terhadap data. Dan yang ketiga yaitu mempertimbangkan masalah keamanan data, yaitu sekuritas data. Kemudian yang terakhir yaitu mempertimbangkan masalah integritas. Selain tujuan dari DBMS, di sini kita juga membahas tentang keuntungan pemakaian sistem basis data. Yang pertama yaitu mengurangi redundansi, yang kedua yaitu menghindari inkonsistensi, kemudian yang ketiga yaitu terpeliharanya integritas data, kemudian yang keempat adalah data dapat dipakai bersama-sama, yang kelima memudahkan penerapan standarisasi, yang keenam adalah jaminan security atau keamanan, dan yang terakhir yaitu menyeimbangkan kebutuhan. Yang selanjutnya selain ada keuntungan pasti juga ada kerugian. Jadi kerugian dari pemakaian sistem basis data sendiri adalah harganya yang mahal ya. Jadi di sini ada dua faktor. Yang pertama yaitu diperlukan hardware tambahan yang mencakup CPU yang besar, kemudian ada terminal yang lebih banyak dan juga alat untuk komunikasi. Nah, selain itu masih ada biaya performance yang lebih besar yang mencakup listrik, kemudian personil yang lebih tinggi klasifikasinya, dan yang terakhir yaitu biaya telekomunikasi yang antar kota atau antar lokasi. Selanjutnya di sini saya beri satu contoh untuk database yang banyak digunakan oleh pengembang adalah MySQL. Jadi MySQL di sini merupakan sistem manajemen database yang bersifat open source yang menggunakan perintah dasar atau bahasa pemrograman yang berupa Structured Query Language atau SQL yang cukup populer di dunia teknologi. Nah, MySQL sendiri berguna sebagai database. Fungsi utama dari MySQL adalah mengelola informasi di database pada sisi server dengan bahasa pemrograman SQL, dan saat ini hampir seluruh pihak hosting menyediakan MySQL untuk pengembangan web, yaitu sistem informasi berbasis web. Selanjutnya di sini ada satu contoh tool atau alat pengembang database. Di sini saya pilih SAM ya. SAM di sini merupakan media atau web server localhost yang bisa digunakan secara offline. Melalui SAM, pengguna dapat mengelola database yang berada di localhost tanpa memerlukan akses internet. Sehingga jika koneksi internet terganggu dan tidak dapat mengakses web server, pengguna itu masih tidak lagi perlu khawatir. Jadi penggunaan SAM di sini sangat praktis ya, tidak perlu menggunakan jaringan komputer atau jaringan internet. Cukup dengan menggunakan teknologi SAM di sini, maka untuk mengakses atau mengembangkan database dalam sistem informasi atau perangkat lunak itu sangatlah mudah, tidak memerlukan jaringan internet.
Sekian dari saya, presentasi dari saya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.